Halo pemirsa, selamat siang. Saat ini Dika sedang berada di kota Surakarta, lebih tepatnya pada daerah Pasar Kliwon. Nah, saat ini Dika akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan tempat penyembelihan. Tapi ini bukan tempat penyembelihan yang sembarangan. Kalau biasanya kita identik dengan penyembelihan seperti hewan sapi, kambing atau ayam, kali ini kita akan melihat-lihat tentang penyembelihan mobil bekas. Lebih tepatnya ini kalau orang kota Solo manggilnya daerah Parapet. Kenapa daerah Parapet? Karena ini berbatasan dengan tembok Tanggul Parapet yang bisa dilihat di sebelah kiri saya ini. Nah, ini orang-orang biasanya nyebutnya Parapet. Jadi kita ini sedang berada di tempat penyembelihan mobil bekas Parapet Kota Surakarta. Nah, penasaran kan ada apa aja sih di sini? Kita lihat aja langsung ke dalam seperti apa bentuknya. Ya, mencari onderdil mobil tidak selamanya harus ke dealer atau ke toko spare part. Bagi Anda yang ingin mencari onderdil mobil bekas yang berkualitas, bisa datang ke daerah praktik penyembelihan mobil bekas di Kota Solo, Jawa Tengah. Di Kota Solo ada tempat di mana banyak warung yang menyediakan onderdil bekas dan dijamin asli. Tempat tersebut biasa dinamakan tempat penyembelihan mobil. Lokasinya ada di bibir Sungai Bengawan Solo, Kecamatan Pasar Kliwon. Tepatnya ada di sebelah utara Jembatan Mojo yang menghubungkan Kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo. Di tempat ini ada banyak pelaksana penjual onderdil bekas, mulai dari mobil keluaran terbaru sampai mobil lawas keluaran tahun 1970-an. Dan untuk mobil baru biasanya mobil-mobil yang pernah mengalami kecelakaan. Di warung ini, onderdil menjual berbagai komponen di dalam mobil seperti fender, kaca, air radiator, dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk komponen-komponen yang ada di dalam mobil. Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di lokasi tempat penyembelihan mobil bekas atau yang biasa orang Solo sebut dengan Parapet. Nah, seperti yang kita bisa lihat di belakang saya ini, terdapat banyak sekali mobil bekas maupun mobil dongkrok, dan terdapat banyak sekali warung-warung yang menjajakan onderdil bekas maupun spare part yang Anda butuhkan untuk mobil lawas kesayangan Anda. Nah, untuk kita dapat memberikan informasi yang lebih lanjut, mari kita sama-sama turun ke bawah untuk menanyakan tentang apa aja sih yang ada di sini dengan narasumber kami. Yuk, ikuti ke bawah. Oke, pemirsa, kali ini Dika udah bersama narasumber yang ada di Parapet untuk menjelaskan tentang ada apa saja sih di tempat Parapet ini. Mulai dari pertanyaan yang pertama, mungkin bisa perkenalan dulu ya Pak ya. Iya, monggo. Namanya Bapak siapa nih Pak? Saya kalau di sini panggilnya Romdon gitu. Oh nggih Pak Romdon ya. Tapi kalau kiosnya namanya Hadid. Oh, jadi Pak Romdon ini yang punya dari Hadid kios di Kota Parapet ini Pak ya? Iya. Tempat Parapet ini Pak ya. Nah, yang pertama itu udah berapa lama sih Pak untuk bergelut di dunia bisnis ini? Ya lumayan lama nggih Mas. Saya hampir dari tahun 2007. Gitu. 2007 itu saya sudah mulai beli mobil. Dulunya memang mobilnya mobil rusak-rusak itu, mobil rusak, terus kita cari yang spare partnya yang baik, nanti kita jual ke spare part onderdil gitu di bengkel-bengkel atau pasar-pasar, toko-toko onderdil seperti itu. Terus berjalannya waktu itu sampai bisa ya ada yang jual mobil juga kan. Gitu. Nah, untuk bisa dapat onderdil atau spare part yang ada di sini itu kan banyak kan di sini yang bekas nggih Pak ya, yang dari mobil-mobil lama. Nah, bisa dapat mobil lama ataupun kalau saya lihat ada yang baru juga atau bahkan ada yang mobil, mohon maaf, bekas kecelakaan tuh dapatnya dari mana sih Pak? Atau yang punyanya yang lama mengantarkan itu ke sini atau Bapak mencari sendiri, itu bagaimana Pak? Kalau biasanya kita ngambilnya di online Mas. Jadi kan kita memanfaatkan media sosial. Media sosial kan di media sosial Facebook ataupun di lapak-lapak, toko-toko lapak itu kan sering menawarkan, atau kita malah menawarkan diri, sekalian kita mencantumkan identitas seperti untuk alat komunikasi seperti nomor WA. Dan di Facebook itu banyak Mas. Jadi di Facebook itu banyak sekali komunitas-komunitas ataupun tempat jual beli. Jadi kita memang 80% itu dari ini media sosial. Oh, berarti malah
paling banyak pembelinya itu malah dari media online nggak Pak? Bukan langsung datang ke sini ya? Iya, media online. Jadi online itu ya gimana ya, luar biasa, cepat sekali. Jadi kalau untuk kita share aja, share ke media sosial itu 1 menit itu sudah puluhan orang yang sudah mengakses itu. Jadi memang mayoritas 80% itu dari media sosial, dan ada juga sih yang seperti bengkel ataupun perkenalan teman-teman sekopresi gitu kan. Kita kan juga masing-masing masih ada yang anunya mobilnya mobil apa namanya laka yang baru-baru itu seperti Pajero, Innova, Avanza, dan mobil smart-smart yang lainnya. Kan macam-macam gitu. Kadang ya di situ mulai ada relasi-relasi. Oh, gitu. Nah, kalau untuk jenis-jenis mobil yang ada atau yang biasanya paling banyak dicari oleh pelanggan di sini tuh ada batasan nggak? Misalkan dari tahun berapa ataupun semua mobil bebas bisa ada di sini? Wah, kalau itu macam-macam Mas. Jadi ya ada yang kadang nyarinya mobil klasik paling tua, seperti mobil-mobil Eropa itu, Amerika, dan seperti Mercy. Terus yang ada juga yang mobil baru, bang baru keluar baru itu, seperti yang saya katakan tadi, Innova ataupun Avanza gitu. Jadi ya namanya on the deal itu macam-macam lah itu. Oh, nggih. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Rondum sendiri nih, kenapa sih banyak orang atau banyak pelanggan itu yang lebih memilih untuk membeli spare part yang ada di sini? Bahkan mereka bisa juga beli yang mungkin yang orisinilnya dari pabrikan langsung. Tapi kenapa masih banyak pembeli yang tertarik hatinya untuk beli di sini aja lah? Itu kenapa Pak kira-kira? Ya kalau di sini itu ada dua dua keutamaan kalau satu, yang di sini dapatnya spare partnya orisinil pabrik. Terus yang kedua, harga juga sangat murah sekali gitu loh. Misalnya kalau dijual di toko KW itu harganya itu kadang dengan orisinil sini itu malah lebih murah sini. Oh gitu. Terus di sini juga seperti jual itu ada semacam garansi. Jadi misalnya barang tidak bisa dipakai bisa dipulangkan lagi. Terus di sini tidak memotong. Jadi misalnya kok nggak bisa dipakai dikembalikan lagi, uang juga kembali utuh. Nah gitu. Jadi kebanyakan yang jual beli di sini kan mayoritas teman-teman masjid. Jadi ya sedikit tahu lah hukum-hukum jual beli gitu. Oh gitu. Berarti penjualan di sini juga sangat bagus banget ya Pak, walaupun yang dijual merupakan barang bekas, tapi kualitas yang diberikan dan pelayanan pun tidak kalah sama kayak toko-toko besar yang ada di sana gitu nggak Pak ya? Iya, kalau di sini memang insya Allah pelayanannya lebih enak di sini lah. Di sini tuh seperti kayak supermarket kadang. Oh, nggih. Apabila membutuhkan ban itu bisa nyopot sendiri, terus bisa memilih sendiri. Itu harga juga terjangkau. Jadi harga kita nggak sebagaimana supermarket itu harga dibanderol sekian nggak bisa ditawar. Di sini malah fleksibel, bisa ditawar. Tinggal pinter-pinternya si pembeli ini aja, usernya ini untuk menawar gitu. Oh gitu. Apalagi sini tawar menawar boleh Pak di sini. Oh boleh. Justru mah di sini kalau nggak ada tawar menawar kayaknya nggak asik gitu. Oke. Okay. Nah terus di mobil sendiri itu kan banyak banget Pak spare part atau under deal yang ada di dalam mobil itu. Yeah. Nah biasanya sih yang dijual di sini tuh apa aja Pak, atau yang paling banyak dicari spare part atau under deal itu ada nggak Pak? Kalau sekarang tuh yang paling diminati orang itu karena memang banyak itu dari Toyota Mas, seperti Avanza itu. Avanza itu di sini luar biasa lakunya. Avanza, padahal itu masuk mobil baru Pak. Mobil baru ya. Tapi kok udah banyak yang cari spare partnya, apa emang kualitasnya seburuk itu atau gimana? Ya masalah itu kurang tahu ya Mas kualitas. Iya. Karena di sini kan banyak mobil-mobil laka. Ya Avanza itu kan dibuat mulai dari tahun 2005 gitu ya. 2005-2004 ya. Kalau biasa mobil di sekarang itu kan mobilnya mobil praktis, 5 tahun pakainya, setelah itu kan sudah banyak masalah yang bermasalah. Apalagi sekarang sudah tahun 2021, berarti kan sudah sekian tahun, 15 tahun. Nah, akhirnya mobil itu sudah cukup lama, akhirnya ya berjalannya waktu gitu, ya. Sudah mulai turun mesin, sudah mulai ganti spare partnya. Nah, makanya di sini menyediakan, jadi mobil-mobil laka malah mayoritas itu yang seperti mobil-mobil baru itu. Kalau mobil
apa namanya yang baru itu kan kalau nggak laka nggak mungkin dibeleh, nggak mungkin dipotong kan itu loh, nggak mungkin dijual eceran kan itu loh, rugi. Tapi di sini karena mobil laka yang tabrakan, kalau untuk diperbaiki lagi apa namanya mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar dan mungkin tidak, mobilnya juga sesuai yang tidak diharapkan, mungkin dipakainya nggak enak, mungkin skala dispensinya sudah nggak nyaman kan gitu, makanya di sini yang dijual spare part. Nah gitu. Nah tadi Bapak sempat bilang tentang masalah sembelih gitu Pak. Iya. Kan biasanya kalau kita dengar kata sembelih itu kan biasanya yang disembelih hewan gitu. Iya. Kayak kambing, sapi gitu. Tapi di sini yang sembelih mobil. Nah sebetulnya yang perlu diperhatikan dalam proses penyembelihan mobil bekas ini apa aja sih Pak? Dan kalau boleh tahu caranya secara ringkasnya itu seperti apa? Iya. Sembelih itu cuman bahasa teman-teman saja ya. Jadi cuman itu dari apa namanya sesuatu yang sudah nggak dipakai itu akhirnya dirosok dijual di barang bekas untuk jadi daur ulang lagi. Jadi sini cuman sesuatu yang teman-teman itu kalau wah itu sudah nggak kepakai, daripada menu-menui kalau nggak dibuang kan akhirnya kan penuh. Nah itu makanya bahasanya dipotong aja, disembelih. Bahasa umumnya di sini gitu. Jadi nggak disembelih terus dibuang semua, enggak. Itu disembelih karena ya memang kondisi tempat dan apa namanya ini untuk yang lainnya kan paling sesuatu yang dipakai kan diambili spare partnya yang bagus, aksesorisnya yang bagus, kan gitu. Nah kalau dari toko Bapak sendiri nih, dari Hadid ya. Onderdil ya Pak ya? Iya. Nah itu yang tersedia itu apa aja Pak? Kalau boleh kasih contohnya. Kalau saya itu malah cenderung ke mobil-mobil tua malah. Mobil tua. Karena menurut saya itu mobil tua itu kan sering-sering rusak. Okay. Makanya saya menyediakan ini. Jadi kalau mobil-mobil seperti ini, karena mobil apa namanya masih bagus-bagus kok, jelek itu kan persennya rusak kan sedikit. Tapi kalau mobil tua kan sudah pasti ya, gitu. Banyak juga masalah yang lain. Kalau saya mobil tua dari tahun 70 ya kebanyakan di maksimal saya itu tahun 90-an. Dari 70 sampai 90. Ada yang tahun 60-an itu seperti apa ya, Fiat, terus Mercy gitu kan tahunnya sampai ada yang 62. Dulu pernah dapat tahun 48 itu mobil Holden itu pernah. Dan di sini lengkap ya Pak, maksudnya semua onderdil itu ada gitu. Ya insya Allah. Ya kalau mobil-mobil seperti Chery dan mobil seperti Daihatsu Zebra itu insya Allah lengkap sini. Oh ya, mungkin nanti kalau ada yang minat bisa langsung main ke sini. Iya gitu siap. ya, Iya. Nah, terus untuk masalah peminat sendiri nih, peminat mobil tua kan juga nggak bisa dibilang semua orang gitu Pak. Kan ada beberapa sebagian aja. Nah biasanya itu kalau sepengalaman Bapak nih, itu dapat pembeli itu sampai mana aja Pak? Yang paling jauh atau paling berkesan dari buat Bapak tuh dari mana aja sih pelanggan pembeli di sini? Paling jauh itu ya luar Jawa Mas. Jawa. Luar Jawa seperti Jambi, Bengkulu itu pernah. Terus Sulawesi itu juga pernah. Jadi kan karena di daerah-daerah tertentu seperti luar Jawa itu kan jarang spare part, yang banyak kan di Jawa. Kalau bahasa mereka kan Jawa kalau sini. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa itu kan kalau orang-orang di luar Jawa itu kan mengatakan Jawa gitu. Jadi mereka itu mencarinya itu ya ke sini. Kita nanti tinggal masukkan ke apa namanya ke jasa-jasa apa namanya itu ekspedisi ya seperti itu. Jadi sampai tingkatan mesin itu pernah kita menjual ke sana. Iya, dulu pernah ada teman itu sampai bikin spur kelinci juga pernah. Jadi mobil itu dibuat spur kelinci untuk dibawa keluar Jawa. Modif sendiri gitu. Iya. Pak? Jadi mayoritas kalau paling jauh itu daerah Sumatera itu. Daerah Sumatera. Iya, daerah Sumatera itu sering sekali ke kita tuh. Apalagi mobil di sana itu kan jarang bengkel. Jadi maunya itu tempat yang sini sudah dirakit, yang sudah baik, nanti sana tinggal pakai. Berarti langsung jadi. Iya. Iya. Kalau seperti di sana kan mayoritas orang-orang itu pengusahanya pengusaha sawit, pengusaha lahan-lahan karet, terus petani-petani yang karena luasnya tempat. Jadi untuk bekerja jadi bengkel itu mungkin nggak sempat. Jadi jarang sekali. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Pak, mohon maaf. Ini bisa dibilang nggak kalau tempat ini
itu bisa jadi pusat untuk pencarian onderdil lawas mobil-mobil itu bisa nggak? Kalau di Solo apa ada yang lain selain di sini? Kalau di Solo itu sebenarnya banyak ya Mas, ada di Kandang Sapi sana, daerah Mojosongo yang dekat Universitas 11 Maret UNS itu ada yang baratnya itu. Terus ada juga di situ di Pasar Bidian, ada juga di Pasar Budi Silir. Terus ada beberapa tempat itu kalau nggak salah itu di sekitar Nusukan itu juga ada. Jadi sebenarnya ini cuman nggak dikelola aja, liar. Oh gitu. Iya. Berarti pemerintah belum masuk ke sini Pak untuk Belum, pengelolaan ya. belum? Pemerintah itu cuman baru mengadakan kalau untuk onderdil itu baru ada 2 di Triwindu, di Ngargoyoso apa Ngarsopuro. Triwindu itu dulu kan juga onderdil itu. Oh sudah. Iya, sama ini Pasar Notoharjo. Oh. Tapi kalau di sana itu cenderungnya malah ke spare part baru. Jadi ya maaf kebanyakan imitasi. Oh. Gitu. Ada juga ya Pak imitasi dari spare part itu? Oh ada? banyak. Kan spare part itu berkelas. Oh. Ada kalau yang di sini asli semua ya Pak ya? Oh kalau di sini insya Allah dari mobil mayoritas asli. Jadi kita nggak sempat belanja gitu. Cuman dari mobil kita jual gitu. Oh iya. Iya. 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Nggih. Apa yang ada di sini cuma mobil-mobil aja Pak? Motor, bis gitu ada nggak? Atau truk dan yang lain? Kalau motor nggak ada Mas. Tapi kalau bis ya, kalau bis karena tempatnya kondisi tempat nggak memungkinkan jadi nggak ada. Kalau truk ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ya kadang-kadang ya truknya truk engkel lah karena kondisi tempat jalannya sempit, terus tempatnya nggak juga bisa masuk gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, mungkin bisa cerita sedikit tentang suka dukanya selama menjalankan bisnis ini Pak. Ada apa aja sih yang Bapak rasakan seperti itu Pak? Ya kalau dukanya di sini kebanjiran Mas. Oh, sering kebanjiran ya? Itu kan udah Bengawan Solo. Oh, belakang udah Bengawan Solo. Oh, ya sukanya sebenarnya karena kalau sudah kebanjiran kan sudah hancur, nggak bisa dipakai lagi dan harus akhirnya ya didaur ulang, maksudnya ke kerongsokan kan gitu. Ya sebenarnya kalau dukanya seperti itu, kalau kebanyakan sukanya lah karena ini sudah profesi ya. Iya. Kan sudah profesi ya gimana nggak gimana harus dinikmati pekerjaan profesi itu. Jalankan dengan sepenuh hati gitu. Iya, karena profesinya seperti ini ya dijalankan dengan sepenuh hati dan bagaimana pekerjaan itu bisa menjadi hiburan. Kan seperti itu. Makanya kan kita ngumpul dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang satu masjid, satu kajian, kan bisa saling menghibur gitu. Jadi nggak terasa terlalu berat gitu nggak? Enggak, insya Allah enggak. Ya itu kebanyakan sukanya lah. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Mungkin itu aja dulu Pak pertanyaannya. Mungkin ini sudah cukup dari pertanyaan yang sudah kami kumpulkan juga. Terima kasih Pak Romdon atas waktunya. Semoga sukses selalu dan sehat selalu ya Pak. Amin. Mungkin gitu teman-teman, sesi pertanyaannya saya tutup. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi informasi yang bisa kami berikan mengenai praktek penyembelihan mobil bekas yang berada di Parapet, Pasar Kliwon Semanggi, Kota Surakarta. Untuk teman-teman atau untuk kalian semua yang memiliki hobi untuk mengoleksi mobil-mobil bekas ataupun mobil kalian bermasalah tentang onderdil dan spare partnya, mungkin kalian bisa langsung aja datang ke sini dan kalian bisa cari-cari barang atau onderdil apa yang kalian butuhkan. Oke, sekian dan terima kasih.